Materi katekesi mingguan Gereja Bethel Tabernakel Krisalom Tulungagung 20 Juli 2025. Tema Sejarah Gereja. Kita akan melanjutkan pembahasan sejarah gereja. Pada minggu lalu kita sudah membahas latar belakang kemunculan Protestan dan perjalanan Martin Luther dalam melakukan protesnya. Martin Luther melakukan protesnya secara nyata dengan menerbitkan karya tulis dengan 95 poin tesis berisi protes dan berisi ajaran dan ide Protestan pada tahun 1517. Kemudian pada tahun 1518 karya tulisnya itu mendapat perhatian Bapak Paus dan 41 protes Luther telah diterima dan ditindaklanjuti oleh gereja. Tetapi tentang ajarannya, gereja telah memperingatkan Luther untuk mencabut paham dan ajaran itu. Kemudian pada tahun 1519, gereja memberi forum debat bagi Luther dengan tujuan membuktikan kesalahpahaman dan ajaran Luther secara teologis. Tetapi debat itu justru menjadikan Luther lebih berfokus melawan otoritas Paus daripada fokus pada inti protesnya. Keadaan politik dunia Eropa waktu itu memang sedang sedikit kacau, sebab banyak bangsawan negara-negara Eropa yang ingin lepas dari otoritas gereja. Martin Luther bukanlah satu-satunya tokoh Protestan. Ada banyak sekali romo-romo Katolik yang lain yang juga adalah tokoh penting dalam gerakan Protestan. Salah satunya adalah Zwingli, seorang imam Katolik dari Swiss yang juga turut melancarkan protes-protesnya setelah melihat Luther yang berani melakukan protes di Jerman. Kemudian ada juga tokoh lain bernama Calvin, seorang imam kelahiran Prancis. 3 orang ini adalah tokoh utama dalam Protestan: Luther, Zwingli, dan Calvin. 3 tokoh ini memiliki kesamaan, menentang penjualan indulgensi atau pengampunan dosa. Mereka juga menentang otoritas Paus dalam gereja. Tetapi masing-masing tokoh ini memiliki ide mereka sendiri-sendiri yang kemudian akan sangat berpengaruh pada aliran Protestan. Gerakan Protestan sudah sangat nyata dan sudah menyebar luas di Eropa Raya. Pada tahun 1520, Paus Leo ke-10 mengeluarkan surat kepausan yang ditujukan untuk memberikan peringatan kepada Luther. Inti surat itu adalah melarang pengajaran aliran Protestan di dalam gereja. Maksudnya memperingatkan para imam supaya tidak mengajarkan ajaran Protestan dalam khotbah di gereja. Surat itu juga memperingatkan Luther untuk mencabut paham-pahamnya yang dianggap menyimpang oleh gereja. Martin Luther diberi waktu 60 hari untuk merenung dan memeriksa diri. Bila Luther menolak untuk mencabut ajaran-ajarannya, maka gereja akan ekskomunikasi pada Luther. Ekskomunikasi adalah tindakan gereja yang menyatakan seseorang atau sekelompok orang bukan lagi anggota gereja. Martin Luther yang sedang berkobar dalam usaha protesnya dan ada dalam lindungan para bangsawan Jerman, tampil di muka umum dan berpidato, lalu membakar surat dari Paus. Maka pada 3 Januari 1521, Martin Luther secara resmi mendapat ekskomunikasi dan dikeluarkan dari gereja Katolik. Dengan ekskomunikasi yang didapat Luther, secara otomatis semua orang yang mengikuti ajaran Luther juga dikeluarkan dari gereja Katolik. Inilah skisma terbesar kedua yang dialami gereja. Sebagian gereja di Jerman menjadi gereja Protestan. Demikian juga di Belanda, Prancis, dan negara sekitarnya. Sementara di Swiss, hampir 100% gereja Katolik menjadi gereja Protestan. Sementara itu di Inggris, Raja Henry ke-8 sedang berusaha untuk dapat menceraikan istrinya, tetapi gereja tidak memenuhi keinginannya.
Dengan pecahnya Protestan dari Katolik, Raja Henry memanfaatkan kesempatan dan ia memisahkan seluruh Inggris dari gereja Katolik. Seluruh gereja di Inggris menjadi gereja Anglikan dan Raja Henry sebagai pemimpinnya. Begitulah bagaimana aliran Protestan dan Anglikan terpisah dari gereja Katolik. Kita akan membahas lebih lanjut pada katekese minggu mendatang. Semoga Tuhan menyertai gerejanya sampai akhir segala zaman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.